secara kalkulasi nalarnya mereka itu sangat berharap agar kasus ini berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara semua tersangka itu minta maaf. Dengan cara semua tersangka itu minta ampun, minta maaf gitu. Artinya mengakui kesalahan, telah melakukan penelitian, telah melakukan investigasi gitu ya. Saya katakan sebagai peneliti, saya tidak melakukan kesalahan. Sebagai warga negara, saya menyampaikan pendapat saya. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi saya untuk meminta maaf kepada siapapun. RHS itu udah menyampaikan di mana-mana bahwa dia mau merevisi buku ini. Dia bilang 3 bulan dia sudah merevisi, ya kan? Padahal tanggal 18 Februari dia menjadi saksi ahli dengan menggunakan isi buku ini. Dan mengungkap buku ini. Isi buku ini dia pakai untuk menjadi dia saksi ahli. Dia mengajukan awal Maret. Di Solo. Berarti dari 18 Maret itu cuma 12 hari. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia menemukan fakta-fakta baru 3 bulan sebelumnya. Mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya, saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya, Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa hukum kepada para pihak itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan teman-teman ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini, secara keilmuan ini valid ya. Ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer, para review ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Dari 2 orang yang kami bisa sebutkan, yaitu satu Profesor Tono Saksono dan yang kedua adalah Dr. Ridho Rahmadi, yang bahkan ya karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh kami bertiga ini betul-betul valid, maka mereka pun bersedia untuk menjadi saksi ahli bagi kami bertiga. Selain hadir di gelar perkara khusus ya, juga hadir mewakili kami di dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli yang meringankan ya. Jadi mana mungkin sebuah karya oleh 3 orang yang berilmu begitu ya, itu kemudian di counter oleh salah satu dari 3 orang ini ya, kecuali apabila memang ada sebuah tekanan yang besar sekali kepada yang bersangkutan, yang tadi dugaannya itu disampaikan oleh Pak Al-Katiri atau apapun ya. Tapi yang jelas adalah bahwa manuskrip atau hasil penelitian yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini selain valid secara keilmuan ya, juga sudah menjadi bukti hukum ya, di bawah sumpah 2 kali pula. Karena yang bersangkutan RHS ini melakukan sumpah 2 kali. Pertama adalah ketika menjadi saksi, kami bersama-sama sebagai terlapor di situ. Ya, yang bersangkutan itu menggunakan 11 bab yang dia tulis di buku ini sebagai BAP, dan BAP-nya itu di bawah sumpah. Kedua adalah ketika yang bersangkutan menjadi saksi ahli pada sidang citizen lawsuit di Solo ya. Artinya bersangkutan ini sudah melakukan sumpah 2 kali. Jadi artinya secara hukum yang bersangkutan dengan alasan apapun tidak bisa lagi mencabut apa yang ditulis pada buku Jokowi's White Paper ini ya.
karena itu sudah menjadi sebuah evidence based research dan sebagai bukti hukum. Ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang melakukan validasi atas hasil penelitian kami yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini bukan kami, tetapi para ahli. Ya, para ahli yang namanya sudah berkategori internasional, ya, baik Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Bahkan Profesor Tono Saksono sudah membuat video untuk memberikan kesaksian ahli bahwa karya kami ini karya ilmiah yang valid. Ya. Kemudian saya juga ingin melakukan disclaimer sekaligus juga penyelarasan informasi karena yang disampaikan oleh RHS ini pada beberapa video yang dia upload di sosial media itu menyesatkan, ya. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang dengan proporsi. Pada awal kami berencana untuk membuat buku Jokowi's White Paper ini 500 halaman, di mana 200 halaman itu adalah RHS, 200 halaman itu saya, Dr. Tifa, dan 100 halaman adalah Pak Mas Roy Suryo, ya. Tetapi ternyata pada perjalanannya selama 1 bulan, RHS memaksakan kami untuk memasukkan kurang lebih 11 bab sehingga dia kemudian menggeser kuota saya maupun kuotanya Mas Roy Suryo, ya, diambil oleh dia sebanyak 400 halaman lebih. Nah, kemudian bukan secara kuantitas, tetapi kalau kita menilai sebuah karya ilmiah itu kita harus menilai secara kualitas, ya. Dari 21 bab yang ada pada buku ini, Mas Roy Suryo itu menulis 6 bab atau 30% dari keseluruhan buku. Jadi kontribusi dari Mas Roy Suryo itu sangat kontributif, ya, signifikan. Tidak ada artinya 100% tanpa ada 30%. Saya menulis 4 bab kurang lebih sekitar 20%. Walaupun secara halaman saya lebih banyak, tapi secara kontribusi Mas Roy Suryo itu memberikan kontribusi lebih banyak secara kualitas. Sebanyak 30%, saya 20% dan 50% diambil oleh RHS. Sehingga di sini pun juga terlihat bahwa sulit bagi RHS untuk mencabut apa yang sudah dia tulis sebagai sebuah penelitian pada buku Jokowi's White Paper. Apalagi dengan penuh percaya diri, dia juga yang menggunakan buku Jokowi's White Paper ini, 11 bab itu sebagai BAP-nya ketika menjadi terlapor, ya. Jadi ini sudah confirm, ya, teman-teman, ya. Untuk masyarakat Indonesia yang sudah memiliki buku ini sebagai koleksi, jangan dibakar, jangan dibuang, karena buku ini adalah buku catatan sejarah, catatan ilmiah yang insya Allah nanti akan sangat berguna bagi bangsa dan negara ini. Kemudian isu yang ketiga yang perlu kita klarifikasi adalah, saya tambahkan. Oh ya, silakan. Atau mungkin selain Bang Ramdan ada, ya Bang, ya silakan Bang Ramdan. Jadi sebenarnya dalam kalau teman-teman menyimak hermeneutika bahwa tugas pengarang itu sudah selesai ketika buku itu jadi. Jadi kembali lagi yang berperan itu adalah pembaca. Nah, ketika pembaca ini melihat ini semua, termasuk RHS tadi menjadi pembaca, dia boleh bersikap, oh saya kemudian kemarin yang tulis itu tidak tepat. Tetapi juga pembaca yang lain bisa mengargumen, punya argumen yang berbeda. Untuk itu kita meminta teman-teman baik netizen ataupun yang lainnya, silakan baca daripada dibakar, tetapi kemudian memberikan catatan apakah yang ditulis oleh RHS itu atau kemudian dengan Dr. Tifa dan Prof. Suryo itu kemudian benar atau kemudian valid atau kemudian reliable. Dalam metode penelitian pasti valid dan reliable menjadi penting. Tetapi ada catatan, Dok, bahwa dalam researcher seorang peneliti itu kita harus lihat ada yang namanya di mana-mana, saya nggak menyebutnya oknum, tapi ada yang namanya bad researcher maupun good researcher, atau kemudian yang tengahnya itu komsi-komsa. Seorang good researcher itu pasti mengedepankan yang namanya truth seeker, mencari kebenaran, mencari fakta dan kemudian mengkonstruksikan sebuah kebenaran. Tetapi di sana muncul yang namanya tanggung jawab sosial dan moral untuk menyatakan ini benar menurut saya sebagai peneliti. Dan terakhir non partisan. Ketika misalkan menjadi akhirnya
tujuannya bukan truth seeker, tetapi pada pragmatisme, misalkan tadi uang atau bentuk apapun, ya kembali lagi itu tidak punya yang namanya atribut sebagai good researcher, tetapi menjadi bad researcher. Nah, tapi pada poin akhirnya adalah kembalikan kepada netizen, periksa kembali yang disampaikan ini adalah sudah selesai tugasnya Pak RHS, kemudian Dr. Tifa maupun satu lagi adalah Pak Roy Suryo. Sehingga kembalikan pada pembaca, pembacalah yang menjadi raja untuk menilai betul atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak terkait dengan buku ini. Ya, baik. Akan Ya, mau ditambahkan soal ini? Ya. Ya, silakan, Pak. Begini, RHS, RHS aja deh. rahasia. RHS, ya, Iya. Bapak Oke. bicara aja. RHS itu udah menyampaikan di mana-mana bahwa dia mau merevisi bukunya Buku ini. ini. Dia bilang 3 bulan dia sudah merevisi, ya kan? Padahal tanggal 18 Februari dia menjadi Saksi ahli dengan menggunakan isi buku Ahli. ini. Dan mengungkap buku ini. Isi buku ini dia pakai untuk menjadi Dia saksi ahli mengajukan awal di Maret. Solo. Berarti dari 18 Maret. Maret itu cuma 12 hari. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia menemukan fakta-fakta baru 3 bulan sebelumnya. Ya kan? Apalagi itu disampaikan di pengadilan dengan sumpah. Yang mana ini melanggar KUHP yang baru. Ya. Pasal 373. Berarti dia menyampaikan sumpah palsu. Nah, ini berbahaya buat dia gitu loh. Ya. Bagaimana dia 11 hari sebelumnya itu dia nyampaikan dengan PD-nya, dia bilang sudah direvisi 3 bulan sebelumnya. Nah, ini ada kebohongan-kebohongan ini. Ya. Jadi ada banyak palsunya di situ. Ijazah palsu, surat kematian palsu, kemudian apa lagi? Peneliti palsu. Iya, jadi Gelar palsu, jadi banyak palsu. sumpah palsu. Ya. Jadi banyak palsunya di sini. Jadi memang jadi jauh yang palsu-palsu jadi jauh sama kita, Pak. Iya, iya, mungkin palsu dengan palsu. Palsu dengan palsu. Original dengan original, mungkin begitu. Itu dia. Ya, baik. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan ya bahwa sekali lagi saya Dr. Tifa itu tidak quit ya dari apa yang memang harus saya hadapi ini ya. Saya bertanggung jawab atas hak saya yang sudah saya gunakan untuk menyampaikan pandangan saya dan hak saya sebagai hak sekaligus kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai peneliti untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah quit ya, saya tidak pernah satu kali pun mundur atau keluar satu langkah pun ya terhadap bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran bagi negara ini ya. Jadi buktinya adalah bahwa dalam masa di mana saya dinyatakan saya saya bersembunyi atau saya merapat ke Solo atau saya hilang dan sebagainya, ada 2 karya yang saya tulis di sini. Bahkan ini adalah Jalan Samurai, ini adalah pemikiran saya, Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah Otak Politik Jokowi, yang oleh netizen dinyatakan ini sebagai buku Jokowi White Paper Jilid 2. Artinya di sini adalah bukti bahwa saya tidak mundur satu langkah pun. Bahkan saya terus menyampaikan kebenaran, istiqomah untuk memberikan informasi dan sekaligus berbagi ilmu kepada masyarakat melalui buku-buku ini ya. Dan kemudian berikutnya lagi adalah bahwa ada sebuah yang menurut kabar dan juga disampaikan oleh RHS sendiri bahwa dia punya kewajiban agar bisa memperoleh SP3. Salah satunya adalah menarik buku-bukunya dia. Artinya menarik buku-bukunya dia punya buku sendiri yang berjudul Gibran's Endgame ya, Gibran Endgame maupun bagian dari buku Jokowi White Paper. Saya nyatakan di sini, dia tidak punya hak untuk melakukan penarikan apapun terhadap sebuah karya ilmiah yang sudah teruji oleh peer review. Jadi tadi seperti yang Bang Radan sampaikan, tugas kami sebagai peneliti berhenti ketika penelitian ini sudah menjadi buku ini, ya, sehingga kami tidak punya hak lagi atas apa yang terus dalam buku ini. Dan kalau dia menganggap bahwa ada beberapa hal yang perlu direvisi, pasti itu bukan 11 bab. Mungkin ada yang perlu direvisi bab 1 atau bab 3 atau bab 5, tapi tidak 11 bab. Kalau dia menyatakan bahwa 11 bab ini salah semua, ya berarti dia orang yang sama sekali tidak punya kapabilitas. Sehingga ini juga menjawab spekulasi yang disampaikan oleh beberapa netizen bahwa RHS ini sengaja diberikan jalan untuk RJ untuk nantinya kalau seandainya persoalan laporan polisi Jokowi
ini bergulir sampai kepada sidang, maka RHS ini akan menjadi saksi ahli melawan Mas Roy Suryo. Dia tidak punya kapabilitas. Saat ini pun dia sedang dilaporkan dalam peristiwa pemalsuan ijazah, ya, gelar, ya. Sama sekali orang ini tidak punya kredensial. Dan kalaupun waktu itu bersama-sama dengan kami melakukan penelitian dan menulis buku ini, pada saat ini beliau posisinya itu masih seorang yang berilmu, tetapi malangnya melakukan penipuan bahkan terhadap kami dan terhadap para pihak kami dengan KTP yang memuat gelar palsu tersebut, ya. Nah, jadi sekali lagi ini juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak bisa seorang RHS itu kemudian diberikan pengampunan dengan RJ lalu SP3 lalu kemudian dia dipasang sebagai ahli untuk mengcounter apa yang dia tulis sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apalagi untuk mengcounter seorang ahli doktor asli, ya, yang bernama Dr. Roy Suryo. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini kepada para media sekalian, termasuk masyarakat Indonesia. 50 miliar. Nah, terakhir ini ada isu yang baru bergulir juga, ya. Itu tentang uang 50 miliar yang katanya sudah diserahkan kepada kami. Ini saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak betul. Itu adalah fitnah. Fitnah yang sangat keji terhadap kami, ya. Satu, ya, kami tidak menerima sepeser pun uang dari siapapun, ya. Kami sama sekali tidak punya bohir. Kami bekerja berjuang dengan jeripaya kami sendiri. Artinya juga siapapun juga yang akan menawarkan uang mau berapapun juga salurkan kepada rakyat yang masih menderita. Salurkan itu sebagai sedekah, salurkan itu sebagai bantuan untuk biaya pendidikan anak-anak kita yang ada dalam keluarga miskin yang perlu dibantu. Tidak usah diberikan kepada kami sebagai bentuk apapun untuk membuat kami menjadi lemah dalam perjuangan ini. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Al-Katiri, Pak Burhan? Belakang teman-teman. Teman-teman yang lain, cukup ya? Bang Denny? Cukup ya? Baik, demikian yang kami sampaikan kepada media semuanya, juga kepada masyarakat. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan. Ya. Pak, saya dari Kumparan, mungkin penegasan ulang lagi boleh ditegaskan dok statementnya apakah dokter menunjukkan RJ atau tidak. Kalau tidak memang mungkin boleh ditegaskan statement penolakannya seperti apa. Ya, saya sampaikan ya bahwa sekali lagi sebagai penegasan bahwa saya belum pernah dan tidak akan pernah insya Allah untuk mengajukan restoratif justice kepada siapapun. Karena yang terjadi pada saya selama kurang lebih 1 tahun ini adalah kriminalisasi atas karya ilmiah, atas pekerjaan saya sebagai peneliti. Sehingga saya tidak perlu harus minta maaf kepada siapapun. Ya. Any question? Ya, silakan. Saya dia dari cumi.com. Perihal tadi telepon palsu atau mungkin atas nama ibu, mungkin apakah ibu ada rencananya untuk melaporkan balik gitu? Ya. Lalu mungkin sudah ada konfirmasi pula ke pihak yang sebelumnya 2 orang nama tersebut, seperti apa sih respon mereka atas penolakan dari ibu sendiri? Ya, saya rasa pertama langkah yang kami lakukan adalah menyampaikan ya kepada masyarakat Indonesia melalui Anda semuanya ya, melalui media bahwa ada sebuah tindakan yang dilakukan ya mengatasnamakan saya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ya, itu adalah tidak benar sama sekali ya. Tetapi kalau seandainya ternyata hal tersebut dilakukan berulang kali dan seterusnya, mungkin kami akan mengambil tindakan hukum gitu ya Pak. Ya kita bisa pertimbangkan ya. untuk itu. Cuma kita kalau menanggapi hoax kayak gitu itu buat apa? Ya gitu. Kecuali apabila ya, memang kecuali betul, kita nggak ada kerjaan gitu. Kita sekarang sudah tidak ada perihal foto palsu tersebut seperti apa? Itu sudah memang yang sana sudah tidak ikut lagi, maksudnya dalam arti tidak menghubungi ibu Prihat RJ lagi kah atau bagaimana? Masih 1 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Senin, kemudian kemarin ya. juga ada 1 hari yang lalu masih. Iya. Masih melalui PH kami ya. Dengan dikatakan bahwa Dokter Tifa mengirim ya itu tadi WA ya. Ada di screenshot dikirim ke kami, ada fotonya Pak. Ya kan?
Yang menarik itu tadi nama saya salah ejaannya gitu loh. Jadi mungkin yang kalkulasi secara ini ya, secara kalkulasi nalarnya mereka itu sangat berharap agar kasus ini berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara semua tersangka itu minta maaf. Dengan cara semua tersangka itu minta ampun, minta maaf gitu. Artinya mengakui kesalahan, telah melakukan penelitian, telah melakukan investigasi gitu ya. Saya katakan sebagai peneliti, saya tidak melakukan kesalahan. Sebagai warga negara, saya menyampaikan pendapat saya. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi saya untuk meminta maaf kepada siapapun atas pekerjaan saya sebagai peneliti. Ya, mungkin ada lagi? Itu bagian dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial dari seorang researcher itu sendiri. Betul. Ada lagi? Jadi tambahnya lagi, mohon maaf. Ini kan dari desas-desus atau isu yang beredar, apakah benar ada konon katanya ada keterlibatan dari AHY yang bisa disebut dan donatur gitu dalam kasus ini, seperti apa sih Bu? Oh, no comment ya, itu bukan urusan saya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya ya secara pribadi. Silakan, mungkin ada lagi? Sudah cukup? Cukup, saya statement terakhir ya, saya perlu sampaikan untuk kawan-kawan terima kasih untuk menahan sedikit untuk kemudian melakukan konfirmasi kepada kita semua, ada nanti koordinator Pak Al-Kartiri maupun langsung ke Dr. Tiba atau Roy Suryo, karena posisi cepat tetapi tidak tepat itu membahayakan dan juga bisa tadi sudah disampaikan Dr. Tiba bahwa fake news, kemudian nomor telepon yang fake juga, nomor telepon yang kemudian tidak benar itu sebenarnya justru menggiring teman-teman melakukan kesalahan. Nah untuk itu terima kasih kembali bahwa menahan kemudian merefleksikan benar nggak Dr. Tiba ini melakukan RJ itu suatu yang sangat kita apresiasi dok. Ya. Terima kasih teman-teman, kehadirannya itu sangat membantu ya, karena dengan itu kita bisa klarifikasi, kita bisa tabayun, sehingga apa yang saya sampaikan yang teman-teman dapatkan itu betul-betul dari sumber primer, yaitu dari saya maupun dari PH saya. Selanjutnya mungkin pada hari-hari yang ke depan saya akan banyak mewakilkan statement maupun penjelasan dari saya itu kepada para PH saya ya, yang masing-masing sudah punya tupoksinya masing-masing. Ya. Mungkin satu pertanyaan. Mungkin perihal kemarin pertemuannya di Solo, mungkin apa sih kurang lebihnya, apa memang untuk mengajak pihak ibu untuk berdamai atau seperti apa? Cuma di Solo nggak ada. Ajakan atau bagaimana kira-kira? Oh, saya tidak ada urusan ya dengan siapapun juga yang sudah pergi ke Solo ya. Saya tidak ada urusan, tidak ada koordinasi dan tidak ada juga feedback langsung kepada saya, sehingga saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ya, no comment ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.